Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan, kemurahan, dan perlindungan penjagaanmu yang begitu sempurna di dalam hidup kami hari lepas hari. Bahkan kalau saat ini kami dapat bernapas dengan baik, itu hanya oleh karena kemurahan dan kasih-Mu kepada kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca kebenaran-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkan pada saat ini, biarlah kami boleh memahaminya dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu sehingga kebenaran yang hamba sampaikan boleh menguatkan kami semua, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberikan topik renungan kepada kita, yaitu mengalami transformasi. Ketika kita mendengar tentang kata transformasi, pasti yang timbul di hati kita masing-masing adalah sebuah perubahan. Ada banyak hal signifikan terjadi di dalam Alkitab tentang transformasi. Salah satunya yaitu perubahan Saulus menjadi Paulus. Oleh karena itu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya perubahan sedang terjadi di dalam
kehidupan Saulus. Tuhan mau membentuk Saulus saat dia akhirnya merespon panggilan Tuhan. Melalui perjumpaannya dengan Tuhan, maka hati Paulus diubahkan. Meskipun untuk sementara waktu secara fisik Saulus tidak dapat berbuat apa-apa. Saulus mulai menyadari akan rancangan Tuhan yang baik sedang terjadi di dalam hidupnya. Kehidupan Saulus diubahkan oleh Tuhan setelah ia mengerti penggenapan Sang Juru Selamat di dalam pribadi Tuhan Yesus. Bahkan Saulus menyesal akan semua kebencian dan perbuatannya kepada jemaat Kristen. Saulus menjadi Paulus. Bukan hanya hidupnya yang dirubahkan, tetapi namanya yang tadinya Saulus berubah menjadi Paulus. Bahkan Paulus sangat cinta Tuhan. Dan Paulus mendedikasikan hidupnya untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Bahkan Paulus menjadi bapak rohani bagi banyak orang. Seperti Timotius dan yang lain-lainnya. Hidup Paulus yang telah mengalami perubahan atau mengalami transformasi bisa menjadi inspirasi atau menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga kita sebagai umat Tuhan harus bisa belajar daripada teladan Paulus. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, Paulus ingin terus mengenal Tuhan Yesus. Jadi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka di dalam hatinya ia ingin untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Bahkan ia boleh menyerahkan hidupnya untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Bahkan ketika ia mengalami perubahan, ia mengalami yang namanya diselamatkan oleh Tuhan, maka ia ingin juga supaya orang lain mengenal akan siapa itu Yesus. Sehingga ia begitu berkobar-kobar
untuk memberitakan kabar sukacita kepada mereka yang belum mengenal atau belum pernah mendengar kabar sukacita itu. Sebagaimana Paulus ingin terus mengenal Tuhan Yesus, maka kita sebagai umat Tuhan pada saat ini, kita juga harus memiliki yang namanya keinginan untuk mengenal Tuhan. Kita harus memulai dari kebiasaan dari diri kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan juga kita harus melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus mulai dengan langkah kecil. Maka percayalah, dengan cara ini kita sedang memberikan ruangan kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga bisa menjadi pribadi yang memberitakan tentang siapa itu Yesus kepada mereka yang belum mengenal Dia. Kita harus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sekarang berlomba-lomba menuju ke jalan kebinasaan. Sebagaimana Paulus ingin terus mengenal Tuhan, maka kita sebagai orang percaya harus memiliki gaya hidup seperti Paulus ini. Mumpung sekarang masih ada waktunya. Ketika kita menghadapi tantangan yang ada, maka kekuatan kita adalah firman Tuhan. Kita harus membaca, kita harus merenungkan, kita harus melakukan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Selain ingin terus mengenal akan Tuhan, maka hal yang kedua adalah ingin memiliki karakter Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia dirubah oleh Tuhan. Maka ia menemukan damai sejahtera dan kebahagiaan yang tak terhingga di dalam Tuhan. Bahkan di dalam perjalanan kehidupannya, kadangkala dalam situasi terburuk sekalipun, ia tidak pernah mengeluh. Bahkan di dalam ancaman, di dalam siksaan, bahkan pada saat itu dia harus mengalami yang namanya penjara di Filipi. Tetapi apa yang terjadi di sana? Ketika Paulus berada di penjara di Filipi, dia tidak bersungut-sungut atau dia tidak putus asa. Tetapi ketika dia di dalam penjara, dia berdoa dan memuji Tuhan. Ini adalah suatu karakter yang sangat luar biasa. Dalam keadaan yang tidak mengenakan, tetapi dia tidak mengeluh, dia tetap bersukacita, dia tetap bahagia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat-saat ini situasi memang tidak memungkinkan.
Kadang-kala membuat kita, ada yang mungkin berkata, gimana Pak mau jalan kemana-mana, nggak bisa. Bahkan dikatakan tetap stay at home. Atau tetap tinggal di rumah. Bekerja dari rumah. Sekolah dari rumah dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada yang berkata, waduh sudah sekian lama kita di rumah Pak. Seolah-olah kita semakin tertekan, bahkan pingin keluar. Tetapi saya mau katakan, ini adalah situasi-situasi yang biasa-biasa saja. Tidak seperti yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat di dalam penjara. Tetapi ketika di penjara, ia begitu sukacita, ia begitu bahagia. Maka saya mau katakan kepada kita pada saat ini, kalau kita mengalami yang namanya transformasi di dalam hidup kita, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka walaupun di luar sana orang katakan situasi tidak memungkinkan, tetapi kita akan tetap bersuka cita. Kita akan tetap bahagia. Bahkan situasi-situasi seperti ini, kita harus mengambil bagian, atau kita harus datang bertelut di bawah kaki Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang mengalami transformasi akan karakter daripada Kristus, maka apapun situasi, apapun keadaan yang ada, kita akan tetap enjoy. Kita akan tetap bersuka cita. Bahkan kita tidak akan terpengaruh dengan situasi yang ada. Walaupun tinggal di rumah, walaupun bekerja dari rumah, sudah memasuki bulan yang ke-11 dan hampir setahun. Tetapi kita sebagai orang percaya, ketika pemerintah berkata apa, kita harus taat. Karena apa? Pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Dan hal yang ketiga yang harus kita belajar daripada Paulus adalah setia menjalankan panggilan hidup. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa ketika dia di dalam penjara, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Ia setia menjalankan panggilan hidupnya. Bahkan kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup setia. Dan ketika kita setia, maka kita akan semakin diubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Kita harus setia di dalam iman. Kita harus tetap berkomitmen sehingga kita akan tiba di tempat di mana Tuhan sediakan bagi kita yang hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, pada saat ini saya mau katakan kepada kita, setialah di dalam beribadah. Setialah dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Setialah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan, tinggalkan dosa. Maka kita harus tinggalkan. Jangan sampai kita tetap, ketika membaca tentang tinggalkan dosa, kita katakan, waduh, ini
Gimana saya mau tinggalkan? Karena enak kalau hidup di dalamnya. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan berkata apa? Kita harus lakukan dengan setia. Karena ketika kita lakukan kebenaran itu dengan setia, maka kita akan menyenangkan akan hati Bapa. Karena saya percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang besar untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang akan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Bahkan akan berdampak bagi banyak orang. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan cara dan standarnya Tuhan. Membangun daya tahan di dalam Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kita, akan membentuk karakter kita, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan lewat itu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran pada saat ini, di mana hamba menyampaikan dengan bahasa yang terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu sendiri yang akan menerjemahkan kebenaran itu di dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu, sehingga kami hidup sesuai dengan standar yang Engkau tetapkan. Karena kami tahu bahwa kami ini adalah anak-anak terang. Kami harus hidup sesuai dengan kebenaran. Karena lewat kebenaran itu, maka kami akan mengenal akan Engkau. Dan kami akan hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam perjamuan pada saat ini. Oleh karena itu, sebelumnya saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk membuka rotinya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru buka anggurnya. Kita akan masuk di dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk makan dan minum bersama dengan Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu. Ampuni dan sucikan kami, dan layakkan kami untuk kami duduk dan makan bersama-sama dengan Engkau pada saat ini. Kalau ada dosa yang kami lakukan, biarlah Engkau sucikan dan tahirkan kami. Dan kami layak untuk makan bersama-sama dengan Engkau pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Kita angkat roti kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.